Pantas saja sang ayah tidak akan ragu untuk keluar dari permainan secara pribadi. Jika dia benar-benar membuatnya dewasa, dia pasti titan dari istana Kaisar Ke. Yuan Zeming tertegun, tetapi pada saat ini, Tianmanjin sudah ditebas oleh pedang magis, berlumuran darah, dan dia meraung putus asa, meninju, dan menghancurkan bilahnya. Namun, cahaya pedang tidak terbatas, dan Taimanjin juga tahu bahwa cahaya pedang ini diubah oleh jalur pedang Feng Tianxing. Kecuali jalur pisau Qin Yichen benar-benar hancur, cahaya pisau tidak akan pernah hilang. Tiba-tiba, saya melihat gelombang di dunia yang dipadatkan oleh cahaya pedang, beberapa meledak seperti api, dan beberapa lainnya adalah sedingin es yang tak berujung, yang mengubah alam ini, tetapi sulit untuk menerobos. Saya melihat bahwa di samping langit berbintang, banyak monster yang kuat melakukan upaya bersama untuk menyelamatkan Tianmanjin, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menghancurkan dunia ini sama sekali. Tianmanjin diselimuti oleh serangkaian lampu pedang. Lampu pedang ini agak kasar, ada yang lincah, dan ada juga yang ganas. Lampu pedang ini memiliki maksud membunuh yang berbeda, tetapi warnanya kental, tetapi tetap memutus vitalitas Tianmanjin. Tiba-tiba, Qin Yichen bergerak, dan sosoknya menjadi sangat kuat di alam Dao yang dipenuhi dengan cahaya pedang. Bahkan jika manusia besi telah memanifestasikan keilahiannya, dia adalah iblis banteng yang dilapisi hitam pekat dan besi. Tapi cahaya pedang itu terangkat tinggi, seperti guillotine, lebih seperti pisau daging. Ledakan. Potong dengan pisau, dan ketika bertabrakan dengan kula badak Tianmanjin, kula badak bergetar, dan perlahan-lahan retak. Dan Jintu Qin Yichen terus-menerus gemetar, dan kula badak dari iblis banteng diam-diam mengatakan bahwa itu sangat sulit. Pada saat yang sama, Yuan Zeming juga menembak Kiki. Ngomong-ngomong, daging sapi alam Dao Zun bahkan belum dimakan oleh pewaris Kaisar Surgawi. Bagaimanapun, Dao Zun adalah yang kuat, ditempatkan di keluarga kekaisaran, juga disebut andalan tingkat menengah, bagaimana bisa dengan mudah direbus menjadi hidangan. Serangan Yuan Zeming sangat sengit, dan kekuatan magis yang dipelajari oleh Kaisar Surga selalu berubah dan agung di tangannya. Dan pedang pertama Qin Yichen dipantulkan oleh kula badak, tetapi dalam beberapa napas, dia mengangkat pedang ajaib itu lagi, mengembunkan napasnya sampai batasnya. Ledakan. Itu adalah tebasan lagi. Taimanjin sudah ganas saat ini, dan ingin memaksa Qin Yichen untuk menghancurkan dengan kula badak. Namun, cahaya pisau ini tidak bisa membantu menyilaukan dan berkedip. Ketika melintas di depan Taimanjin, bilahnya sudah terbakar. Matahari yang luar biasa. Kebisingan. Pedangnya ganas, dan daging kebanggaan Taimanjin dipotong terbuka. Pisau ini menghantam rusuknya. Panas matahari menyebabkan daging dan darah tulang rusuk Tianmanjin hangus. Tetapi mata Qin Yichen terguncang. Dan rasanya enak. Tetapi sayang sekali dia tidak bisa menaburkan bumbu. Potongan ketiga. Ledakan. Qin Yichen mengangkat pedang sihir lagi. Dan pada saat itu, dia melihat guntur yang dibentuk oleh cahaya pedang di langit tiba-tiba. Dan hujan mengental. Semua mengalir ke pedang emas yang dia pegang tinggi. Saat itulah cahaya pisau menjadi menyilaukan. Membuat wajah Zhixiang yang ingin membantu Tianmanjin tiba-tiba berubah. Di depan cahaya pedang ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut dan mundur. Mereka bahkan tidak berani menyelamatkan rekan mereka lagi karena takut diserang oleh cahaya pedang ini. Xian Tian Dao Dao, orang ini benar-benar menyempurnakan Xian Dao Dao. Wajah banteng Tianmanjin gelap, tapi sekarang menjadi abu-abu, hidupku sudah berakhir. Ledakan. Aku melihat ruang bintang, kepala banteng yang ganas terbang, memercikkan darah yang kental dan meleleh seperti emas dan besi. Tidak baik. Taimanjin meninggal. Burung dan binatang buas berwajah 8 Zhixiang berguncang, dan melihat niat membunuh dewa pedang bawaan itu terus berlanjut. Dan yang berikutnya adalah menyapu cahaya buritan yang dingin itu ke arahnya. Emas liar. Di saat yang sama, ekspresi Zhu Feng dan Jiang Leng juga berubah tiba-tiba. Selain kematian Taiman, Jiang Leng, sebagai keturunan Kaisar Jiang Zuwu, jauh melampaui yang lain kuat dalam persepsi ruang. Para dewa dan iblis dari Kaisar Surga ada di sini. Itu klan Wei Yang. Kelompok orang ini sebenarnya dipanggil oleh panas surgawi. Jiang Leng mengertakkan gigi. Meskipun istana kaisar datang untuk membantu mereka mengejutkan mereka, tetapi itu masih mempengaruhi niat membunuh mereka. Bahkan dalam pandangan mereka, membunuh Yuan Mingze berarti membunuh. Membunuh istana kaisar Ke juga membunuh. Dengan keunggulan mereka dalam jumlah orang kuat, itu cukup untuk membunuh Yuan Zeming sebelum para kaisar lainnya tiba. Tapi mereka sepertinya meremehkan kekuatan tempur dari dewa pedang bawaan ini. Pengawal naga guntur, pedang bawaan. Menarik. Murid iblis Jiang Leng sangat dalam. Tetapi pemandangan yang dia lihat adalah nafas dewa dan iblis. Menyerang dari segala arah di bidang bintang. Seolah-olah mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di surga kaisar. Kelompok pasir yang tersebar ini telah berkumpul bersama. Pergi. Dengan perintah, Jiang Leng dan Zhu Feng terus-menerus mendesak kekuatan supernatural mereka.
hanya melihat badak tanpa kepala yang telah lama kehilangan vitalitasnya mengambang di angkasa, tapi tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi. Merasakan maksud dari pisau Lin Yu yang bergerak melalui ruang dan waktu. Menunggu untuk menyerang mereka, harus menyerah. Ide mengumpulkan mayat untuk Tianmanchen. Zhixiang bersiul, hanya merasa beruntung, dan bertahan sebentar. Kekuatan gemuruhnya takut dia akan dikalahkan dan dihancurkan di depan naga petir. Pergilah. Ribuan monster sangat kuat, dan mereka mundur dengan tertib. Bagaimanapun, mereka tidak terluka, dan bahkan jika kaisar lain tidak datang untuk membantu, mereka masih diuntungkan. Sekelompok ras manusia yang kuat di kota Feng Shui membunuh Mata Merah dan ingin mengejar mereka, tetapi dihentikan oleh Qin Yichen. Mereka di sini untuk menyelamatkan Yuan Zeming, atau tepatnya, untuk mencegah klan monster kuno menghancurkan semua kaisar satu persatu. Ini bukan waktunya untuk perang lengkap. Namun, Qin Yichen secara alami tidak akan begitu baik hati. Dao Dao Guang menyapu masa lalu, dan bahkan waktu dan ruang di sekitarnya juga terdistorsi, mempengaruhi semua arah dengan kekuatan ruang dan waktu. Jiang Leng dan Zhu Feng sangat tertekan, ketika mereka mengejar Yuan Zeming sebelumnya. Kelompok pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi berlari ke belakang dan tertinggal, dan jika mereka tertangkap, mereka akan mati. Tapi sekarang, selama mereka tersapu oleh cahaya pedang, ras monster di semua sisi tidak bisa diselamatkan. Sebelum mereka mendesak ruang dan waktu Dawei, pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi yang membunuh mereka tidak bisa menjadi tentara. Bahkan Yuan Zeming hanya berani melarikan diri bahkan tanpa menoleh ke belakang. Tapi sekarang, mereka harus mendesak Time and Space Dawei untuk memastikan bahwa mereka tidak akan disalib. Feng Tianxing, bersamamu. Jangan lupa, bagaimana Kaisar ingin membunuhmu saat itu. Kali ini kamu meramal, tapi dengan pasirmu yang berserakan. Bahkan jika kamu berada dalam kelompok, kamu tidak ingin memanfaatkan tempat ini. Qin Yichen berdiri dengan bangga di langit berbintang, dengan wajah tenang, tetapi dengan jentikan jarinya, cahaya pedang muncul, memercikkan darah di langit. Jangan khawatir, aku akan membunuh monster kuno. Aku akan membunuh orang yang mencegatku di Dark Domain. Qin Yichen tidak berani berbicara meremehkan, tetapi dia penuh percaya diri, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang telah dia putuskan. Hal ini membuat Yuan Zeming, yang pada awalnya merasa lega, tidak bisa tidak menggelengkan matanya meskipun Qin Yichen tidak menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa itu adalah karya Tianting Anbu. Pada kenyataannya, semua orang tahu itu dengan baik. Balas dendam bukanlah apa-apa, dan balas dendam bukanlah apa-apa. Yang membuat mata Yuan Ze berbinar adalah pria ini berani mengatakannya di hadapannya. Ternyata Tuan Muda Ming Ze,